Jadi Presiden itu mengeluarkan sebuah instruksi kepada 30 lembaga dan kementerian untuk mengoptimalkan jalannya program CKN ini. Nah, salah satu lembaganya itu adalah Polri. Pak ya, kalau misalkan tadi syaratnya untuk mengambil SIM atau membuat SIM begitu harus BPJS-nya aktif begitu. Iya. Nah, semisal kalau udah aktif bagaimana itu, Kak? Tidak menggunakan Jadi jangan JKN. tiba masa tiba akal seperti itu. Tiba masa tiba Akal. Halo Sobat CKN, kembali lagi di Popo Polewali Podcast Talk. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita yang cantik ini. Nah, betul. narasumber kita ini akan membawa seputar materi Perpol nomor 2 tahun 2024. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita pengen kenal dulu main siapa materi pada sore hari ini. Silakan diperkenalkan kepada Sobat JKN yang ada di. Halo Sobat CKN, perkenalkan nama saya Syarifah Nur Halimah, dipanggil Iva. Saya adalah seorang Staff Relationship Officer di kantor cabang Polewali. Sudah gitu. Sudah. Ya. Jadi narasumber kita Kak Iva, panggilannya Kak Iva. Kak Iva hari ini temanya apa Kak Iva? Itu bisa disebutkan, jadi sebagai host nanti kita bisa bertanya lebih. Oke, jadi hari ini temanya itu adalah implementasi Perpol nomor 2 tahun 2023. Gitu, Mas Ren. 2023 atau 2024? 2023, Kak Mahen. Perpol nomor 2 tahun 2023. Apa sih, kalau boleh tahu, apa sih Kak Iva yang melatar belakangi keluarnya Perpol nomor 2 tahun 2003? Urgensinya apa? Bisa dijelaskan ke teman-teman. Oke, jadi Perpol nomor 2 tahun 2023 ini adalah sebuah tindak lanjut Mas Randy dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Jadi Presiden itu mengeluarkan sebuah instruksi kepada 30 lembaga dan kementerian untuk mengoptimalkan jalannya program CKN ini. Nah, salah satu lembaganya itu adalah Polri. Nah, jadi itulah tindak lanjut Polri untuk memaksimalkan program CKN. Jadi ada perubahan nih dari Perpol nomor 5 tahun 2021 menjadi Perpol nomor 2 tahun 2023 di bagian pengadministrasian SIM. Jadi kalau misalnya sekarang nih Mas Randy, kalau kita mau ambil SIM di Polres, itu harus melampirkan bukti kepesertaan JKN aktifnya. Jadi itu sih urgensi. Jadi harus aktif dulu. Buah semangka, buah kedondong. Gantian Mas Mahen dong. Silakan tanya Mas Mahen, mumpung ada narasumber. Jadi ini narasumbernya memang kompeten sekali, bisa ditanya-tanya Mas Mahen, silakan. Nanya apa ya? Kalau misalkan tadi syaratnya untuk mengambil SIM atau membuat SIM begitu harus BPJS-nya aktif begitu. Iya. Nah, semisal kalau udah aktif bagaimana itu, Kak? Nah, jadi kalau misalnya Mahen pergi ambil SIM di Polres, kan harus melampirkan surat keterangan setidaknya kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, ketika misalnya tidak aktif, itu diedukasi untuk melakukan perubahan kepesertaan. Jadi misalnya dia non aktif, itu bisa diedukasi untuk melakukan peralihan kepesertaan, bisa ke Mandiri, ataupun kalau misalnya pesertanya non aktif menunggak, itu bisa dibayar untuk tunggakannya ataupun mengikuti rehab. Jadi sebenarnya tidak harus aktif kepesertaannya. Apalagi kalau misalnya dialihkan ke Mandiri, itu kan harus menunggu 14 hari. Iya, harus menunggu 14 hari. Makanya dia melampirkan nomor VA, bukti bahwa telah melakukan peralihan. Ya, betul. Soalnya kemarin infonya Mas Mahen ini SIM-nya mau habis di bulan ini. Cocok. Kebetulan saya mengundang narasumber ini untuk biar Mas Mahen ini ngurus SIM-nya lancar. Iya. Jadi iya bisa Mas Mahen. Jadi syarat membuat SIM sekarang itu harus aktif BPJS-nya begitu ya? Ya, jadi nanti bisa dicek dulu kartu BPJS-nya. Jadi dipastikan sebelum besok ngurus. Jadi kalau ngurus harus statusnya harus aktif.
Nah, saya jelaskan sedikit dulu ya Mas Randy. Jadi untuk sekarang itu masih uji coba, masih proses uji coba. Jadi kita implementasi ke Polres itu juga masih uji coba karena kedepannya nanti ada integrasi aplikasi dari BPJS Kesehatan dengan Polres. Untuk sekarang status keaktifan kepesertaan itu belum mandatori. Jadi makanya ketika misalnya ada non-aktif itu diedukasi tetapi tidak menghalangi untuk penerbitan SIM. Cuman nanti ke depannya ketika misalnya sudah terintegrasi, nah di situ sudah mandatori. Jadi memang sudah tidak bisa diterbitkan SIM-nya kalau memang misalnya status kepesertaannya belum aktif. Seperti itu. Tadi apa lagi? Durasi gimana durasi? Oh belum. Yang tadi kan ngomong-ngomong seputar aplikasi tadi Kak. Nah itu aplikasi apa itu Kak? Yang dari Polri ke BPJS begitu? Nah jadi kan gini, mungkin yang perlu meluruskan, mungkin dari Polresnya kan kalau peserta datang mungkin aplikasi kah atau alat bantu yang adakah alat bantu yang membuat polisi atau petugas Polres itu bisa dengan mudah untuk melakukan pengecekan. Mungkin Mas main kartunya non-aktif tapi ngaku aktif kan, jadi gimana mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi di Polres di bagian pelayanan SIM itu petugasnya kan ditunjuk satu orang sebagai PIC. Nah, dibekali sistem yang namanya cek portal JKN. Cek portal JKN. Ada linknya itu ya? Ada linknya. Jadi linknya di sini ya. Link portal JKN. Jadi sobat JKN untuk yang pengecekan di Polres. Iya. Cek dulu linknya. Iya. Jadi aktif atau enggak? Nah, betul. Jadi nanti ketika peserta datang, misalnya Mahen mau SIM datang ke pelayanan SIM, itu kan dikumpul berkasnya. Nanti dicekkan sama petugasnya, salah satu petugasnya. Nah, dicekkan apabila non aktif atau tidak aktif. Seperti itu. Soalnya kemarin sempat Mas Mahen ini datang ke Polres. Saya cek memang nggak aktif. Jadi dia nggak percaya sobat JKN kalau memang di Polres harus aktif. Apakah harus aktif? Makanya kita mendatangkan narasumber ini biar tahu untuk masa Perpol berarti. Perpol nomor 2 tahun 2023 Mas Ren. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan Perpol ini kendalanya Kak Iva di Polres itu apa sih? Oh iya. Sempat sih kemarin pada saat implementasi di Polres, kan sekarang masih berlangsung Mas Ren. Kita melakukan pendampingan ke Polres. Kalau untuk di KC Polewali, Polres Kabupaten Polewali, Majene, sama Mamasa. Iya, Polewali. Jadi kita melakukan pendampingan langsung. Jadi untuk sekarang itu petugasnya sudah bisa mengakses, tetapi karena masih dalam proses pendampingan, jadi kita turun langsung ke Polres untuk melakukan pengecekan peserta yang mengajukan. Nah kemarin sempat ada yang protes, Mas Ren. Ini. Karena memang mungkin di luar sana ada yang pro, betul. Ada juga yang kontra. Nah, jadi mungkin itu juga penyebabnya. Iya betul. Ada yang protes. Dia bilang kenapa harus aktif BPJS-nya. Nah, mungkin di sini kan kenapa sih harus aktif? Kenapa sih? Nah, ini mumpung viewersnya juga banyak karena memang siapa tahu ada yang mau bikin SIM begitu yang belum bikin SIM. Mungkin harapan dari Kak siapa tadi? Iva. Kak Iva, ya harapannya Kak Iva terkait dengan program ini apa? Bisa disampaikan ke Sobat JKN. Nah, karena kameranya sebenarnya. Kameranya yang mana, Mas? Oh yang ini. Jadi harapannya untuk implementasi Perpol ini merupakan juga salah satu identifikasi untuk peserta, Mas Ren. Kan biasanya banyak nih peserta yang nanti ketika sakit ke puskesmas atau ke rumah sakit tiba-tiba tidak aktif. Nah itu kan perlu administrasi, ada 14 hari ataupun mungkin harus dilaporkan ke dinas sosial dan sebagainya. Nah untuk pengecekan di Polres ini merupakan salah satu identifikasi agar peserta itu sudah tahu kepesertaannya. Kan mungkin ada ya Mas Ren yang ke Polres untuk pengurusan SIM tetapi selama ini belum pernah mengecek JKN-nya. Nah di situ kan untungnya sudah dicek. Ya namanya kan asuransi. Harus ditahu betul bahwa itu sudah aktif. Nanti takutnya ketika misalnya sudah dibutuhkan baru ditahu Mas Ren. Kalau sebenarnya tidak aktif. Nah itu kan butuh biaya yang banyak kalau misalnya tidak menggunakan jadi jangan JKN. Tiba masa tiba akal seperti itu. Tiba masa tiba akal. Karena memang ketika
seseorang butuh, biasanya seseorang itu mungkin baru sibuk begitu, sibuk ngurus. Harapan ya, kita sebagai host di sini mengajak para sobat JKN, mari kita cek kepesertaan kita sudah aktif atau belum, sudah terdaftar atau belum, karena dengan adanya program JKN ini kita dan keluarga terjamin kesehatannya. Betul. Buah semangka, buah kedondong. Cakep. Tutup dong. Ya. Durasi gimana? Durasi aman. Aman. Silakan ditutup Mas Mahen. Ya, untuk menutup apa ya? Kan sudah disampaikan tadi bagaimana itu Perpol nomor 2 tahun 2023 ini seperti apa. Nah, jadi para sobat JKN itu sebelum membuat SIM pastikan memang keaktifan JKN ini. Jadi karena Mas Mahen mau ngurusin, sudah tahu syaratnya apa harus aktif. Jadi semuanya kalau membuat SIM jangan lupa JKN aktif. Ayo ditutup, silakan. Ya, mungkin sekian podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat lah. Pasti bermanfaat lah. Ya, mari kita tutup. Apa ya penutupnya? Sobat JKN. Ya, silakan. Kita rasa cukup? Ya, cukup. Cukup apa? Kupu-kupu terbangnya tinggi. Cakep. Ayo tutup, nggak bisa nutup sama buka, nggak bisa main. Ditutup jangan banyak, langsung. Ya, sekian podcast kita pada hari ini. Izinkan saya menutup podcast hari ini ya. Siap. Siap. Apa ya? Boleh wali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popo, Polewali Podcast. Tok.